Kok belum kelihatan? Ya udahlah, terserah lah, terserah lah, terserah lah. Ah, capek banget gue. Oke, kita Ya, lanjut. lanjut, 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 lanjut Kak, lanjut. Slay. Oke. Eh, terus nih, kalau misalnya udah gitu, kita akan lanjut ke ciri-ciri sosio. Jadi tadi kan sempat dibilang-bilang soal non etis gitu. Terus si non etis kagak tahu, gue kocak gitu. Ih, Moy, kamu kamu sambil ngapain, Moy? Gak ngapa-ngapain Kak, Oh iya. capek. On cam semuanya, on cam. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin apa namanya sosiologi, itu ciri-cirinya ada 4 ya. Yang pertama itu empiris. Woi, lihat-lihat PPT-nya, lihat PPT-nya. Ngomong mulu. Oke, kalau misalnya udah empiris tuh artinya apa sih? Jadi empiris itu artinya si ilmu pengetahuan itu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tuh nggak spekulatif. Jadi si empiris tuh maksudnya adalah real gitu, maksudnya beneran gitu. Dan eh, kita tuh bisa ngelihat itu dengan observasi. Kalau misalnya kita lihat bener-bener nih, kita lihat beneran. Terus kayak hasilnya itu, ya artinya itu pengetahuan itu ya itu gitu, kita bisa ngelihat dan bisa kita rasionalisasi gitu. Terus wait, Kak, ngelek saya gak, ini, ngelek gak? Salah Kak, mulu, gue salah mulu nih gue. suaranya ini kayak ASMR kayak gimana Hup, gitu. hup, hup, hup. Sudah, lanjut, lanjut aja Kak. Iya, bentar ya Ade, bentar ya. Ya, Recording. Nah, gue pakai HP. Aduh, goblok, kenapa ini? Bentar. wow, wow. Gemar, gemar. Kak. Nah, masuk gak? Masuk lah ya? Gimana? Kak, Nah, tapi Masuk. gemak gitu suaranya. Ah, jadi ada dua dua suara gitu, Kak. Menurutku sih nggak apa-apa ya, kayak suara yang tadi kayak gitu sih. Udah. Aman kan? Aman kan? Aman, Oke. aman, Aman, aman. aman, aman. Aman, aman banget, Oke. aman banget. Kalau gue masih kelihatan lah ya. Oke. Jadi, udah kalau misalnya empiris tadi kita udah bahas, kita lanjut ke teoritis. Jadi kalau teoritis itu artinya bahwa suatu ilmu pengetahuan itu selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Jadi kalau misalnya udah observasi, itu kan ada hasilnya ya. Cuman si hasilnya itu tuh kita nggak bisa langsung kita pakai gitu. Tapi kita harus bisa nih ngelihat kayak, oh kalau misalnya hasilnya kayak gini, itu artinya dijelaskannya kayak gini gitu. Jadi tuh nggak asal apa namanya data doang terus habis itu langsung dipakai, tapi di teori kayak diteoriin gitu. Jadi eh, si hasil observasi itu tadi itu tuh bisa usable ke fenomena lain yang mirip yang terkait kayak gitu. Itu namanya teoritis. Jadi ya menyusun abstraksi itu tadi. Data itu kemudian nggak cuma abstrak doang gitu loh. Data itu nggak cuma yang eh, misalnya satu premis nih kayak anak apa namanya anak itu jadi pembuli karena eh, ya di rumahnya dia orang tuanya ternyata nggak apa namanya nggak perhatian ke dia. Nah itu tuh abstraksi itu kan. Itu kan kalau misalnya kita bilang kayak gitu kan emang setiap anak kayak gitu. Itu kan belum tentu gitu. Nah makanya kemudian itu disusun. Kita cari data lain, kita cari hasil-hasil lain yang bisa menjelaskan itu tuh sebenarnya beneran kayak gitu tuh bisa ngaruh nggak sih kayak gitu. Nah itu yang namanya teoritis, bisa dijelaskan dengan cara yang kayak gitu. Terus kumulatif, artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang lama gitu. Jadi karena kita kan di sini sebagai uh, sosiolog gitu, kita menempatkan diri jadi sosiolog itu kan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat teori-teori yang udah lama itu kan banyak banget ya. Bahkan kayak uh,
penemu-penemu teori-teori yang baru itu tuh mereka banyak yang make basisnya itu adalah misalnya Marx gitu. Mereka basisnya ada Marxis gitu yang melihat bahwa apa namanya ada perbedaan kelas sosial yang kemudian mempengaruhi berbagai macam fenomena sosial dan itu kemudian jadi teori-teori lanjutan gitu. Gimana kemudian misalnya kalau di kriminologi itu si kelas sosial ini itu tuh bisa mempengaruhi yang namanya ketimpangan sosial kayak kemiskinan dan kemiskinan itu kemudian bisa menyebabkan kejahatan kalau misalnya kita lihat dari social strain teori gitu, teori tekanan sosial gitu. Gimana kemudian kemiskinan itu menekan orang untuk bisa melakukan kejahatan, misalnya kayak gitu. Itu kan artinya dari si teori ini itu tuh sebenarnya kalau ditarik lebih panjang lagi, itu tuh ada teori awalnya gitu. Makanya disebut sebagai kumulatif kayak gitu. Dan yang terakhir adalah non etis. Artinya bahwa pembahasan suatu masalah itu nggak mempersoalkan baik dan buruk. Ini yang kita tadi sempat omongin bahwa nggak cuma baik buruk doang, tapi tuh lebih untuk menjelaskan masalah itu gitu. Kalau misalnya kita melihat anak nakal tadi contoh kita, eh, kita nggak bisa lihat bahwa perilaku dia tuh baik atau buruk aja gitu. Tapi sebenarnya masalah itu tuh kenapa terjadi, bagaimana bisa terjadi, terus gimana cara penanganannya yang benar kayak gitu. Jadi ketimbang untuk memasukkan itu dalam kategori benar atau salah, kita tuh bisa melihat itu sebagai suatu masalah yang bisa kita telusuri lebih dalam kayak gitu. Aman lah ya sejauh ini. Oke. Oke. Kita lanjut ke hakikat sosiologi. Jadi sebenarnya sosiologi itu apa sih gitu? Ngapain sih gitu? Nah, sosiologi sendiri itu udah kita bilang sebagai ilmu sosial gitu. Artinya bahwa semua teori yang ada di sosiologi itu disandarin pada hal-hal yakni gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya empiris dan bukan merupakan spekulasi gitu. Jadi ya sesuatu yang benar-benar ada di masyarakat gitu. Nah, sosiologi itu dapat digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni yang dapat juga jadi ilmu pengetahuan terapan. Jadi meskipun sosiologi itu maksudnya kalau kita ngeliat kan kayak aduh apaan sih teoritis banget gitu kan. Cuman sebenarnya sosiologi itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial itu dan nantinya dari penjelasan itu kita tuh bisa mengembangkan solusi gitu. Kalau misalnya itu adalah sebuah konflik misalnya, kita tuh bisa menjadikan itu sebagai landasan dari solusi yang pengen kita jelaskan gitu dengan ilmu sosiologi. Kemudian sosiologi merupakan pengetahuan yang abstrak dan bukan pengetahuan konkret. Artinya sosiologi itu ilmu yang dapat berkembang menurut perkembangan zaman. Jadi kenapa kita dituntut untuk salah satunya non etis gitu? Itu ya salah satunya karena kita tuh nggak bisa saklek gitu dengan teori ini kita bisa ngejelasin ini gitu, nggak bisa kayak langsung dan kayak gitu gitu. Kayak misalnya gini nih. Jadi kalau di krim itu kita mengenal tiga lajur utama dalam melihat kriminologi gitu. Kayak kalau misalnya kita ngelihat kan ada misalnya kayak teori klasik, teori positivis, sama teori postmodern gitu misal. Itu tuh kita nggak bisa kayak ngelihat itu tuh teori-teori yang ada tuh sebagai teori-teori yang sempurna, yang mutlak, yang sesuatu yang emang kayak gitu gitu, yang saklek gitu. Misalnya ya soal apa ya teori yang bisa mention. Misalnya teori differential association gitu. Jadi si differential ini kalian bakal belajar differential association ini di beberapa materi ke depan. Cuman pada intinya si teori ini tuh ngejelasin kalau misalnya orang itu belajar melakukan apa ya, menginternalisasikan nilai dan norma itu dari interaksinya dari sama orang-orang lain gitu. Jadi kayak gue nih ngomong sama misalnya sama Kia gitu. Nah, artinya bahwa kita tuh dalam sosialisasi yang dalam interaksi yang berkelanjutan itu tuh kita bisa kayak menginternalisasikan nilai dan norma yang emang kita punya gitu kan. Kita kan bersosialisasi sama orang lain kan uh, udah punya bekal itu dari sosialisasi yang ada di rumah gitu. Nah, nilai dan norma itu tuh bisa kayak di exchange gitu loh guys. Nah, jadinya kadang itu orang itu bisa menyebarkan
nilai dan norma yang dalam tanda kutip itu salah, itu tuh yang melalui interaksinya sama orang lain. Kayak ambil contoh kita kelitih gitu. Kelitih itu kan basically anak muda, anak sekolahan ngebegal just for apa ya? Just for sake of mereka mau diterima sama peernya gitu. Nah, dengan begitu kan harus ada interaksi sama si peer itu duluan kan untuk bisa menarik si individu ini untuk melakukan pelitih gitu. Nah, itu yang namanya differential association. Tapi setelah itu ternyata si differential association ini dipertanyakan gitu. Emangnya semua anak yang melakukan apa namanya kelitih itu tuh selalu karena peer-nya kayak gitu. Apakah si kelitih ini kemudian anak itu melakukan kelitih karena ya nggak cuma peer doang, tapi ternyata ada pressure dari orang tuanya atau apa namanya eh apa ya di rumah ternyata dia bosen dan sebagainya kayak gitu. Kelitih itu bukan nyari darah guys, tapi dia itu kayak begal. Dia tuh kayak begal, cuman dia itu nggak ngebegal yang ngebegal gitu. Dia tuh ngebegal dan melukai orang lain itu untuk diterima sama peernya gitu, kayak untuk diterima sama teman-temannya gitu. Jadi kayak lu kalau misalnya pengen gue terima di kelompok gue, lu harus ngebegal orang dulu, lu harus punya korban dulu. Jadi gue bisa mengakui bahwa lo ternyata jago loh gitu. Gitu. Iya, jadi mereka tuh nggak melukai guys. Beda sama kayak begal yang kayak melukai terus mereka ngambil barang gitu. Tapi ini tuh enggak. Jadi ngebegal doang gitu. Oke. Oke, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus ya sosiologi itu bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum manusia dan masyarakatnya, serta merupakan pengetahuan umum. Jadi kayak si sosiologi ini berusaha untuk menjelaskan pola-pola di dalam masyarakat gitu, yang bisa di apa ya, bisa dilakukan standarisasi atau kayak generalisasi. Jadi si sosiologi ini tuh bisa menjelaskan fenomena-fenomena lain kayak gitu. Iya, Klit itu nyari nyari pengakuan salah satunya setahu gue. Oke, ini masih berapa lama sih? Oke. Terus kalau ngomongin soal sosiologi, sebenarnya objek yang dipelajarin itu apa aja sih? Nah, di sosiologi, objeknya itu adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, instead of kita belajar soal manusia secara individu, kayak misal kayak psikologi gitu, yang kayak apa namanya, orang kan beda-beda ya. Uh, Individu tuh berbeda-beda dan kita bisa mempelajari itu, tapi itu kita nggak fokus di situ gitu, tapi gimana si individu itu punya hubungan sama orang lain dan ada proses hubungan itu yang kemudian menghasilkan sesuatu, menghasilkan uh, apa namanya sosialisasi baru untuk si orang itu, kayak nilai-nilai dan norma baru di orang itu. Makanya kemudian si orang itu bisa apa ya, hmm, bisa jadi individu dengan kepribadian yang baru gitu dalam tanda kutip. Nah, antara hubungan dan proses itulah yang kemudian kita lakukan, yang kita pelajari di dalam sosiologi gitu. Yang kita perlu tandain juga bahwa manusia itu hidup-hidup bareng, namanya juga makhluk sosial kan, manusia itu hidup bareng. Terus manusia itu sadar akan adanya satu kesatuan, terus masyarakat itu kesatuan yang hidup bareng, yang jadi sistem kayak gitu. Dan sosiologi itu mempelajari perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya gitu. Jadi nggak nggak semata-mata manusia itu adalah bentuk tunggal gitu, bukan sesuatu yang tunggal, tapi gimana manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya kayak gitu. Oke, bentar membaca membaca komen ya. Adik terkedik-kedik masih masih pada hadir nggak teman-teman nih? Apa udah tidur ya? Halo, 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 halo. Hadir Kak, ada Kak. Hadir Kak. Puji ya. Oke. Oke, oke, oke. Aman ya. Rafael Strux siapa sih guys? Kok kemarin katanya mirip mirip kriminal kata temen gue. Pemain bola timnas Kak. Oh,
Ih, ada yang bilang gini, Jir, baru bangun gua Kang, parah banget. Parah banget. Yang suka ngedipin mata. Dia ngedipin matanya gimana, Widodo? Satu doang gini ya? Gitu ya? Oh, jangan ketiduran, kocak. Belajar, kocak. Ah, ada videonya. Apa video apa? Lu mau video apa? Ini Mece ada videonya nggak sih? Ntar gue bikin video juga bisa. Gue sering itu bikin video masuk ke story. Tapi gue nggak ngomongin sosiologi. Tadi ada yang bilang ketiduran, kocak. Gue on cam kok, gue on cam. Gue on cam, kocak. Lihat-lihat dulu. Nih. Tapi nggak ada mukanya kakaknya. Ada loh, ada Digeser itu. aja, ada kok. Itu dua device. Disematin. Cimici, kayaknya kalau misalnya di laptop bisa deh di settingsnya itu coba buka dulu mikrofonnya gitu terus ada settings diubah mikrofonnya coba dulu. Ntar dulu dah. Ada. Ya Allah. Ya pasti cakep banget itu. BTW lanjut aja deh, nggak usah. Di demo gue, lanjut. Gue tonjok ya. Bentar. Oke. Udah, kopla. Sabar. Iya, maaf sih. Sorry banget semuanya kalau gue kurang. Oke. Terus kita lanjut lagi sebenarnya sosiologi itu fungsinya apa gitu. Kayak gue belajar sosiologi, tapi sejujurnya ya teman-teman ya, gue juga nggak ngerti kenapa gue belajar sosiologi. Kayak gue mempertanyakan anjir kayak gue akan jadi apa ya gitu. Tapi sebenarnya si sosiologi ini juga perlu kayaknya. Tapi perlu kok, tapi perlu. Jadi kayak aduh, kopla. Aduh, apa nih? Perlu. Aduh, iya juga ya, kan gue bisa ngepin diri gue sendiri ya. Kocak. Eh. Nah, udah belum? Ada tuh muka gue tuh besar tuh. Anjay, mulai. Udah. Oke. Nah, tapi si sosiologi ini perlu ya teman-teman ya. Jadi kayak si sosiologi ini tuh bakal ngebantu kita buat perencanaan sosial gitu. Jadi pokoknya perencanaan sosial, penelitian, pembangunan dan pemecahan masalah sosial. Jadi kalau perencanaan sosial nih apa ya? Dalam pembangunan gitu anjay. Gue kayak dosen nih. Kayak dosen. Nah, jadi si perencanaan sosial ini adalah ya ketika Indonesia nih misalnya, Indonesia mau membangun Indonesia gitu, itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya nggak bisa lepas dari yang namanya masyarakat gitu. Ketika lu mau membangun negara ini yang jelek ini ya kan, itu tuh harus kalian tuh harus membuka mata akan masyarakat yang hidup di dalamnya gitu. Jadi nggak cuma membangun doang gitu. Kayak misalnya kayak pembangunan IKN nih kan, lu membangun IKN tapi lu kayak terlalu fokus di IKN tapi kayak ternyata si IKN ini tuh bikin masyarakatnya tuh misalnya nggak diperhatikan dengan baik, terus ada masyarakat adat di sekitar pembangunan IKN yang nggak diperhatikan, ya kayak gitu kan nggak bisa ya. Jadi yang namanya sosiologi itu tuh bertugas untuk uh, memikirkan itu gitu, ada perencanaan mengenai itu gitu, dan sosiolog tuh pentingnya misalnya dalam pembangunan IKN ya untuk including masyarakat adat, terus gimana kemudian si IKN ini bisa berpengaruh pada masyarakat Indonesia secara bagus gitu, kayak beneran berpengaruh dengan baik kayak gitu, analisis dampak ke masyarakat gitu. Ini apa sih? Tinggal di mana, Kak? Kok jelek? Depok. Sorry banget.
kocak. Gue harus pindah dari Depok deh kayaknya. Pindah ke Depoknya Jogja, Kak. Makin panas. Enggak. Sorry banget kalau gue amonali. Nah, slay. Iya. Emang kalian nggak pernah lihat gue di komunitas FWB, teman-teman? Fans Winda Basudara. Slay. Ya kan? Gue sering muncul di FBB kok. Nggak sering sih, sekali doang. Bong. Gue muncul, bong. Terus, eh iya. Kalian mau mutualan sama gue, guys? Inilah, PPT ini dulu lah. Abis ini. Nah, ingat-ingat ya, perencanaan sosial ya. Ingat-ingat perencanaan sosial ini kita ngatain negara ya, guys ya. Perencanaan sosial ini artinya sosiolog tuh harus terbuka terhadap masyarakat yang terpengaruh oleh pembangunan. Kayak gitu intinya, misalnya kayak gitu. Jadi, ya dengan misalnya kayak ya tadi dengan negara yang jelek ini gitu. Jadi kayak ya begitulah teman-teman. Terus next adalah pembangunan. Jadi ketika udah direncanakan kayak ya perencanaan sosial itu kan lebih ke merencanakan gitu kan. Apa sih proyeksinya gitu. Kayak ya intinya proyeksinya gitu kayak apa dampaknya kemudian ke masyarakat gitu. Dan ternyata nggak cuma ke perencanaannya doang gitu, tapi juga ke pembangunannya. Jadi kalau misalnya udah terjadi perencanaan, udah dilakukan pembangunan, itu kita lihat sustainability-nya kayak apakah di pembangunan itu tuh masyarakat masih apa ya, masih makmur, masih jaya gitu kayak ya apa namanya, si pembangunan itu tuh perlu untuk diidentifikasi gitu masyarakatnya apakah eh, apa ya, bukan bagi ya sih, lebih ke makmur, lebih ke sejahtera karena ada pembangunan itu kayak gitu. Eh, Apakah bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian juga untuk penelitian gitu. Jadi eh, ketika kita belajar sosiologi, fungsinya itu of course buat kayak pelandasan-landasan eh, mempelajari masyarakat gitu. Dan ketika kita udah misalnya kita udah tahu nih landasannya kan sosiologinya itu. Terus ketika kita ngelihat ke masyarakat itu sendiri gitu, itu kan banyak hal yang apa ya? Kadang itu nggak specifically apa namanya, si teori ini tuh menjelaskan fenomena itu. Nah, itu tuh bisa diteliti lagi lebih lanjut kayak apa sih hubungannya teori ini sama fenomena ini dan bagaimana menjelaskannya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya si sosiologi ini untuk eh bisa untuk melakukan itu gitu. Stop mentioning UI cantik anjir. Nggak mau. Terus eh next adalah pemecahan masalah sosial. Jadi eh sosiologi ini tuh sebenarnya bisa untuk memecahkan masalah sosial karena ya si sosiologi ini kan mengidentifikasi ya. Kayak dia tuh nyari gitu sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat sehingga hasilnya adalah fenomena A misalnya kayak gitu. Nah, fenomena A ini udah tahu nih misalnya kita udah bisa mengidentifikasi nih gimana cara apa yang menyebabkan fenomena A ini terjadi. Nah, dari situ kita tuh bisa uh, mencari solusinya gitu kayak udah tahu nih penyebabnya apa. Artinya kita bisa tahu nih gimana caranya si masalah itu tuh untuk dipecahkan kayak gitu. Jadi intinya ilmu sosiologi itu kayak gitu kayak dari perencanaan kemudian sampai ke gimana yang terjadi di masyarakat untuk pemecahan masalahnya sama untuk penelitian intinya kayak gitu sih. Gitu guys. Oke. Kita sebenarnya next ke tokoh, bentar. Gue ketikin IG. Oh, oke. Gue pelan-pelan habis ini jelasinnya. Oke, next.
kita bakal masuk ke tokoh sosiologi. Ini nggak ada Weber ya? Oh ya, tapi pada intinya kayaknya kalau SMA itu kita tuh bakal banyak itu kayak ke Comte, terus harusnya ya Comte, Durkheim, Marx sama Weber. Tapi kayak gue nggak tahu kenapa di sini nggak ada Weber. Cuman pada intinya salah satu dari trinitas yang penting untuk dipelajari di sosio itu ada Weber gitu. Waduh, tweetnya rame banget. Enggak sih 3 orang doang, bercanda. Oke, teori kayak gini tuh suka keluar nggak? Kayaknya sering keluar deh. Oke, pertama kita coba mengenal Auguste Comte ya. Jadi si Auguste Comte ini kan tadi kita udah sebut-sebut namanya gitu. Dia itu bapak sosiologi gitu yang kayak ya dia eh, apa ya memperkenalkan sosiologi gitu. Oke, si Agus nih, Agus. Nah, dia tuh orang Perancis, guys. Dia orang Perancis, tanggal lahirnya nggak usah lah dicatat ya. Nggak penting itu dia apalah 19 Januari 1798. Siapa yang ulang tahunnya sama kayak Bang Agus? Nggak ada yang sama ya? Iya ya, namanya Aguste tapi dia lahirnya Januari ya, kocak. Koplak, koplak. Scam anjir, bocil scam anjir. Penipu, anjir. Oke. Nah, eh, dia tuh orang Perancis. Ya, kita mengingat lagi bahwa salah satu yang memunculkan adanya sosio ini kan sebenarnya ya karena adanya revolusi Perancis itu tadi kan. Entar ya guys, gue fallbacknya ntar ya kalau udah selesai kelas ya, dikedik-kedik. Nah, eh yang namanya revolusi Perancis itu kan dia nggak cuma sekali gitu terjadinya tuh berkali-kali dan ya yang paling merasakan dampaknya sih ya orang-orang Perancis gitu. Salah satunya ya si Bang Agus ini gitu. Nah, Bang Agus ini itu tuh dibilang sebagai peletak dasar sosiologi gitu. Dia punya cara berpikir yang katanya ini kenapa PPT-nya berlebihan amat. Dia punya cara berpikir yang luar biasa aja. Dia mampu menceritakan kembali kata-kata yang tertulis dalam satu catatan atau halaman buku dengan sekali baca. Nah, dia merumuskan perkembangan atau evolusi pemikiran masyarakat. Jadi si Bang Agus ini emang pada awalnya ya karena dia ngelihat di sekitarnya kayak uh, karena revolusi Perancis ya jadi kayak uh, gile nih orang-orang apa dah gitu kan. Nah, dia akhirnya uh, salah satunya dia punya beberapa buku setahu gue, tapi si Bang Agus nih yang kita perlu pelajari adalah bahwa dia uh, memperkenalkan namanya hukum 3 keadaan gitu. Jadi si Bang Agus ini ngomong hukum tiga keadaan atau 3 stadia ini tuh sebenarnya uh, kita ngelihatnya tuh kayak step-step gitu loh guys. Kayak gimana dia menjelaskan manusia itu dari tahap ini ke tahap ini ke tahap ini gitu. Nah, awalnya kalau kata Bang Agus, dia tuh bilang uh, ada tahap teologi nih, di mana masyarakat tuh masih menganggap semua yang ada di dunia ini adalah karena kekuatan gaib, sehingga mereka cenderung memuja makhluk gaib tersebut. Pada masa ini, di mana orang mati menguasai pada masa ini masa di mana orang mati menguasai orang hidup gitu ya, salah satunya adalah animisme dan dinamisme gitu. Jadi animisme ini bukan ngomongin soal orang suka orang suka sama anime, bukan 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 kepercayaan terhadap anime ya teman-teman ya, bukan ya teman-teman ya, gue tonjok lu semua. Aduh. Terus ya intinya gitu animisme dan dinamisme gitu dimana mereka tuh ya memuja sesuatu yang ada di sekitar mereka aja gitu kayak ya patung ya kemudian hewan terus kayak apa namanya roh-roh ya mereka percaya bahwa ada roh-roh dan sebagainya kayak gitu. Terus setelah ada tahap teologi ini muncullah namanya tahap metafisik. Nah, pada tahap ini manusia tuh masih percaya kalau gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan yang berada di atas manusia. Siapa ini bocor? Gue mute ya.
Oi, ini siapa bocor? Oh, Yohana, gue mute ya. Oke. Jadi balik lagi ke metafisik, tadi kan udah teologi. Nah, metafisik itu gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan yang berada di atas manusia. Pada tahap ini, manusia atau masyarakat sudah mencari penyebabnya, tetapi masih digeluti dengan pemikiran gaib. Jadi tuh kayak apa ya guys, kalau animisme, dinamisme itu kan sebenarnya lebih ke ya mereka ngelihat di sekitar mereka aja gitu, kayak ya di sekitar mereka tuh ada hewan, ada patung kayak gitu. Makanya kalian kalau misalnya ngelihat eh, apa ya animisme, dinamisme itu kan ya sesuatu yang emang mereka ngelihatnya ya ada di sekitar mereka aja gitu dan nggak membayangkan ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Tapi ketika udah masuk ke tahap metafisik, orang tuh mulai mikir, lah kalau misalnya gue ada barengan nih sama misalnya mereka menyembah patung gitu, kayak menyembah totem gitu misalnya. Ya, ini aja di totem aja kagak bergerak gitu. Gimana kemudian mereka bisa ngebantu gue sebagai manusia hidup gitu kan. Jadinya ya mereka mempertanyakan ulang soal itu, ya kan. Akhirnya muncul anjing Tottenham Hotspur banget. Enggak gitu ya. Kocak. Nah, jadinya mereka mencari sesuatu yang lebih besar. Kayak ya setelah adanya tahap teologi itu kan metafisiknya yang muncul agama, terus muncul kayak dewa-dewi gitu. Kayak misal kalau di kepercayaan Mesir itu kan dewa-dewinya masih eh, apa ya bentuk ekstensif gitu, bentuk yang lebih kompleks dari benda-benda hidup kayak misal Anubis. Anubis itu kan kepalanya burung tapi badannya manusia gitu, kayak itu kan bentuk ekstensif ya, sesuatu yang eh, apa ya, sesuatu yang nggak bisa dikontrol sama manusia gitu. Akhirnya ya mereka membentuk itu gitu, mereka tuh membentuk suatu bentuk yang nggak bisa mereka lihat dan mereka akhirnya percaya bahwa itu punya kekuatan yang lebih besar karena eh, mereka tahu bahwa ya itu tuh nggak ada di dunia gitu. Jadinya kayak itu tuh sesuatu yang lebih agung gitu. Mereka tuh mencari mencari itu ya, termasuk kayak Zeus kayak gitu. Gimana oh ya, anjing sorry, si Anubis tuh anjing ya, sorry, kayak Zeus gitu, dia digambarkan sebagai dewa yang punya kekuatan petir gitu. Itu kan maksudnya di luar jangkauan manusia gitu, gimana manusia yang nggak bisa ngeluarin petir, kocak gitu kan. Akhirnya apa namanya, itu yang kemudian memunculkan metafisik. Ada perbedaannya teologi dan metafisik tuh itu, ketika teologi itu lebih sederhana gitu, bentuk lebih sederhana gitu. Nah, terakhir itu tuh tahap positivis gitu. Dimana tahap positivis tuh orang mulai sanggup untuk berpikir secara ilmiah gitu. Dan makanya orang-orang tuh kan ketika udah berpikir kayak ya apa ya, mereka udah mikir kayak ya mereka mencoba untuk merasionalisasikan semuanya gitu, kayak misalnya kalau misalnya tadi di metafisik apa namanya, ya ada guntur tuh karena dewa marah gitu. Di tahap positivis orang tuh mulai mikir gitu kalau apa namanya, ternyata guntur tuh terjadi karena fenomena ini. Nah kayak gitu, jadi mereka tuh berusaha untuk merasionalisasikan sesuatu dan mempercayai sesuatu yang bisa mereka observasi, sesuatu yang nyata gitu. Makanya eh apa namanya, ya ini tuh di tahap ini orang-orang tuh banyak yang mulai nggak percaya agama kayak gitu, kayak ya mereka mencoba untuk menjelaskan semua semua hal itu dengan lebih apa ya, lebih masuk akal gitu, ya gitu. Awal mula muncul ateis ya kurang lebih ya, iya, mempertanyakan eksistensi yang diputuskan gitu. Gimana apa namanya, orang tuh berusaha untuk merasionalisasi, berusaha untuk mikir gitu, kayak ini tuh terjadi karena apa, ini terjadi karena apa gitu. Akhirnya mereka mulai nggak percaya mulai nggak percaya yang namanya kayak agama gitu, karena agama tuh mungkin menurut mereka sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Dan ya mungkin nggak semuanya sih, cuman ada yang begitu kan. Nah gitu guys, kalau kata Komte, kata Bang Agus tuh kayak gitu. Tar minum.
Oke, kita lanjut ke Bang Emil. Jadi si Emil Durkheim alias Emil ini, Nietzsche sama Comte yang lahir duluan siapa? Comte nggak sih? Ya, Emil nih daripada disebut Bang lebih kekang ya, Kang Emil. Jadi si Emil ini dia bilang dia orang Prancis juga ya. Ini sampai jam 2. Si Emil ini dia orang Prancis juga, terus dia tuh yang penting yang perlu kita pelajari itu adalah tentang dia kok jam 2, jam 1 koplak. Salah, tipe. Ya udah sih, maaf sih. Ya. Ya. Ya jam 2 gue ada kelas koplak ini mengajar dulu. Nah, si Emil nih bilang kalau di masyarakat itu ada pembagian kerja gitu yang fungsinya itu untuk meningkatkan solidaritas gitu. Nah, menurutnya unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas. Dia beranggapan bahwa pembagian kerja tersebut dapat menciptakan solidaritas dalam masyarakat. Nah, pada intinya bahwa di masyarakat itu tuh menurut si Emil dia tuh ada 2 nih, mekanik sama organik. Nah, kalau solidaritas mekanik tuh solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Jadi kayak misal orang desa gitu. Orang desa itu kan maksudnya mereka pembagian kerjanya tuh ya karena mereka ya emang kayak gitu aja gitu, kayak it's naturally happen gitu, kayak misal kita ada di desa alternatifan nih, terus abis itu karena gue deket sama kalian semua, jadi kita kayak secara natural kita bisa bagi-bagi kerja gitu, kayak misal gue petani gitu, terus Vira tukang cuci gitu, Giska petani juga sama gue, terus si Ruru dia tukang masak gitu. Jadi itu tuh muncul karena ya kita tuh berusaha menghidupi satu sama lain dan ada solidaritas di situ gitu, kayak kita berhubungan untuk bisa menghidupi satu sama lain, intinya kayak gitu kurang lebih. Gitu, kita solid. Nah, terus abis itu ya udah. Siapa mau jadi tukang RT? Mau jadi Pak RT siapa Pak RT? Ya udah boleh. Odet aja Odet. Nah, ini Rizka Pak RW. Iya, Bel juragan sapi ya. Ini yang mau visip UI juga jadi biduan boleh ya. Aku mau jadi istri Pak RT. Tadi RT-nya cewek, kocak lu. Melesbi. Siapa yang jadi koruptor kocak? Boleh, gali kubur boleh, juragan martabak boleh, juragan kontrakan boleh, gubernur boleh, presiden boleh, satpam boleh. Boleh. Tukang sate boleh, bea cukai nggak boleh. Pemulung boleh, juragan kosan boleh. Ya, boleh semuanya boleh kecuali jadi bea cukai nggak boleh ya. Oke. Terus ya intinya gitulah, ada solidaritas tuh kayak gitu. Nah, terus Emil tuh kedua selain mekanik nih. Kalian ingetnya ya, kalau misalnya adu mekanik itu orang desa adu mekanik ya. Terus kalau orang kota mereka organik. Dia orang desa tuh mereka adu mekanik guys. Kalau orang kota dia organik. Jadi organik ini tipe solidaritas yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan. Jadi kayak ya misal kita berada di satu perusahaan alternativa gitu. Nah, di perusahaan alternativa ini CEO-nya gue, foundernya gue karena gue keren. Terus habis itu ntar di bawah gue ada Will, terus habis itu ada di bawahnya Will ada bocil pembaik sama Odet. Nah, di si bocil pembaik ada Chips, ada Calvin, ada Saiful Agus, ada Ikmah kayak gitu. Jadi tuh kita punya tugasnya masing-masing guys gitu. Tapi gue tetap foundernya sih, gue tetap orang paling keren. Cuman kayak gue punya tugas gue sendiri, terus kalian punya tugas kalian sendiri. Nah, itu yang disebut Emil sebagai pembagian tugas ya. Kita punya tugas kita masing-masing gitu. Dengan porsi kita masing-masing. Jadi kayak each of us itu kita punya tugasnya masing-masing untuk bisa
seperti badan gitu loh guys. Kalau badan itu kan maksudnya mendukung satu sama lain ya, kayak tangan, kita punya kaki gitu. Kalau misalnya hilang satu kan ya ya buntung gitu, kayak apa ya, jatuhnya tuh nggak bisa berjalan dengan baik gitu si perusahaan itu. Nah, bedanya sama solidaritas mekanik apa? Ya, kalau misalnya solidaritas mekanik tuh munculnya karena adanya persamaan gitu. Kalau misalnya kayak tadi di desa alternativa, ternyata kita itu merasa kalau misalnya kita tuh dekat dan kita tuh sama aja semuanya gitu. Jadi kita membagi tugas-tugas kita itu untuk apa ya, memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi kayak si mekanik ini tuh bentuknya lebih ke horizontal gini guys, lebih ke lurus ini, ya kan? Kalau organik tuh bentuknya organisasi, jadi vertikal ke atas ke bawah dengan pembagian kerjanya masing-masing. Jadi kalau misalnya pun kalau misalnya tugasnya nggak dikerjain, lu matil gitu. Orang-orang yang kayak di bawah-bawah orangnya matil gitu. Itu tuh kayak ada sesuatu yang hilang gitu, karena setiap bagian dari solidaritas organik itu tuh mereka punya porsinya sendiri-sendiri untuk bisa membentuk misalnya perusahaan ya perusahaan yang utuh, perusahaan yang berjalan dengan lancar kayak gitu. Kalau organik yang kepentingan-kepentingan gitu tuh apa, arisan? Enggak dong, kalau organik tuh lebih ke kayak kayak ke perusahaan. Kalau arisan tuh lebih ke mekanik. Intinya kayak gitu. Berarti Asia Afrika itu tipe solidaritas mekanik ya? Eh iya sih, jatuhnya kalau misalnya kayak organisasi gitu kan, maksudnya ya berasanya, ya bukan berasanya, mereka kan maksudnya setara gitu. Gitu. Kalau paguyuban tuh masuknya ke mekanik sih kata gue. Karena kalau mekanik itu ya lebih itu, mereka tuh lebih apa ya, lebih setara gitu loh guys. Tapi kalau ngomongin paguyuban Patembayan itu beda lagi sih, ada lagi tapi kita nggak akan bahas sekarang. Gotong royong termasuk mekanik. Organik tuh pembagian kerja, kayak misal kalian organisasi gitu, organisasi di OSIS misalnya. OSIS itu kan maksudnya mereka punya bagannya sendiri gitu kan. Kayak mereka punya bagian dan pembagian kerjanya sendiri, yang ketika salah satu kerja apa ya, bagian itu hilang, itu akan memengaruhi semuanya gitu, kayak keberjalanan semuanya. Jadinya itu yang ngebedain. Karang Taruna juga masuknya organik sih jatuhnya. Kalau Karang Tarunanya instead of kayak eh ya kumpul-kumpul aja gitu, tapi Karang Taruna kan juga ada yang kayak eh organisasi banget gitu, dibagi masing-masing gitu. Nah, si solidaritas organik ini biasanya tuh mereka nggak sedekat itu guys, karena mereka tuh fokus ke bagiannya masing-masing gitu, kayak bagian mereka tuh punya porsinya masing-masing untuk berkontribusi ke kemajuan suatu perusahaan misalnya kayak gitu. Jadi kayak mereka cenderung untuk nggak deket satu sama lain. Kalau Karang Taruna gue nggak tahu deh guys, soalnya gue nggak ikut Karang Taruna. Nah, terus kayak ya kalau mekanik tuh biasanya mereka deket karena mereka lebih egaliter, mereka lebih setara kayak gitu. Bondingnya bagusnya mekanik. Heeh, benar. Orang-orang di solidaritas mekanik tuh mereka cenderung lebih dekat. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak guys? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung itu dong. Eh apa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke, kita lanjut. Kita tadi ngomong soal orang-orang Perancis ya. Entah kenapa ini sosiologi ini emang Perancis mixing gitu. Cuma sekarang kita pindah ke negara dekat Perancis juga, namanya Jerman ya. Jadi di Jerman itu kita akan berkenalan sama yang namanya Karl Marx. Iya, Odette, sorry kalau misalnya revolusi Perancis. Sorry, sorry, sorry. Nah, si Karl Marx ini orang Jerman ya kan.
Sumbangan Marx terhadap sosiologi patut diperhitungkan. Dia hidup dalam masa kapitalisme, yaitu masa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, pada intinya kalau misalnya kita ngomongin Marx ya, itu tuh bisa panjang banget, guys. Karena kayak, eh emang, lah, enggak, oh ya, Marx baru berapa hari ulang tahun, teman-teman? Yuk, 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 semuanya ucapin HBD ke Karl Marx ya, teman-teman ya. HBD Karl Marx. Jadi Karl Marx. Gokil. HBD, HBD, HBD. Udah meninggal, guys. Orang dia nih loh, 1818 nih loh. Udah mau 200 tahun, koplak. Udah lebih. Oke. Jadi, si Marx ini, dia tuh ngomongin soal teori kelas, guys. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin Marx, berarti yang kita ingat-ingat tuh harusnya konflik gitu. Kayak, anjing orang kaya gitu. Jadi, kayak ada, apa namanya, kelas borju sama kelas proletar gitu. Dimana kalau misalnya ngomongin borjuis artinya ya isinya orang-orang yang menguasai alat produksi dan modal, dan kelas proletar tuh orang yang nggak punya alat produksi dan modal, dan mereka tuh biasanya dipekerjakan sebagai buruh kayak gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya kelas-kelas sosial itu dibaginya lewat ya kepemilikan apa namanya, alat itu, yang jadinya menimbulkan adanya kelas antara orang kaya dan orang miskin. Intinya kayak gitu, guys. Nah, kalau ngomongin Karl itu, dia berarti kita harus kenalnya sama yang namanya kapitalisme gitu, dimana artinya kalau kapitalisme tuh yaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena ya uh, ada keterpisahan gitu loh, guys. Jadi uh, orang kaya ini kan munculnya dari si pemilik modal. Si pemilik modal tuh punya kuasa yang lebih besar untuk bisa mengeksploitasi orang-orang yang nggak punya modal gitu. Yang jadinya mereka tuh bisa semakin mudah untuk kaya, tapi orang-orang yang jadi buruh, orang-orang proletar itu tuh mereka bisa kayak lebih tereksploitasi, lebih banyak apa namanya, hmm, ya dieksploitasi itu tadi. Jadinya kayak mereka tuh cuma diperburuh doang, duitnya dikit gitu. Ya itu kan, loh kok hilang, Cok? Ya itu kan memengaruhi ke apa ya, kemakmuran masyarakat secara luas gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya Karl Marx ya, kan kalau misalnya di Krim tuh sebenarnya eh apa namanya? Itu tuh kita bisa di Krim tuh kita ngebahas Marx tuh banyak banget. Jadi instead of kayak di sosiologi yang lebih banyakin Weber dan Durkheim, kita Krim tuh lebih banyak ngomongin Marx gitu. Kayak kemudian gimana kapitalisme itu bisa memengaruhi, ternyata gak cuma di masyarakat secara luas doang, tapi uh, apa namanya, uh, misal kelas proletar terus dia perempuan, itu kan lebih rentan sama yang namanya diskriminasi kayak gitu. Hmm. Iya, ya seru lah. Seru, guys, ngomongin Marx tuh sampai mana-mana, karena ya Marx itu kan terus karena teori kelas ini itu tuh menimbulkan adanya Marxism gitu, dan si Marxism ini tuh apa ya, menimbulkan adanya jadi ini Marxis nih, teori Marxis yang ngomongin soal kelas. Terus nanti bawahnya itu bakal ada komunisme sama sosialis gitu, dimana komunisme tuh ya apa ya, jatuhnya tuh kayak boycotting boycotting orang kaya gitulah intinya. Gimana jelasinnya? Itu ntar bakal dibahas lebih dalam kalau misalnya kalian eh, apa namanya, masuk sosialan sih. Gue belum pernah baca James Fulcher sih. Gambaran dunia nyata gimana, Kak? Maksudnya gambaran dunia nyata gimana? Iya, ya.
Ya, semua orang harus setara ya. Iya, kalau misalnya orang sosialis biasanya mereka yaitu menggemborkan kesetaraan gitu. Member NCT ya dia member NCT. Di sejarah nanti bahas komunis, di sosiologi juga bahas komunis kocak. Sistem kasta India tuh nganut ini ya? Enggak juga. Beda nggak sih? Iya, komunis ideologi gagal. Sebenarnya nggak bisa bilang gagal juga sih guys. Cuman dia punya ideologinya sendiri lah. Dan menurut gue itu fine-fine aja. Kayak kalau ngomong komunis gitu, kita ngomong Indonesia dan komunis itu kan maksudnya dia punya sejarahnya sendiri yang dalam tanda kutip orang bilangnya kelam gitu. Dan sebenarnya si komunisme ini kayaknya kalau menurut gue ya itu ditumpas bukan karena apa namanya, bukan karena apa ya, ya bukan karena apa-apa gitu, karena komunisme di Indonesia dulu juga setahu gue itu dia lebih ke pengen adanya kesetaraan ya masyarakat di Indonesia gitu. Kayak mereka tuh nggak pengen adanya ketimpangan sosial karena adanya relasi kuasa yang gila gitu, karena kan namanya juga postkolonialisme gitu. Setelah kolonialisasi itu kan muncul adanya perbedaan-perbedaan kelas yang sangat-sangat beda gitu, yang sangat-sangat jomplang gitu. Makanya si komunisme ini sebenarnya dia pengen kalau misalnya masyarakat itu lebih makmur dengan penyetaraan apa namanya, ekonomi kayak gitu. Tapi ternyata dibilang tidak sesuai dengan Pancasila gitulah. Kalau menurut gue sih ya. Tentang Weber, ngomongin Weber sebenarnya sih nggak ada anjir, kayaknya belum ngomongin Weber. Nanti deh. Weber tuh nggak ngomongin kapitalisme BTW. Dia ngomonginnya beda lagi. Iya, sosial tuh sebenarnya diskusi kayaknya 2 jam tuh gak cukup, coy. Kalau menurut gue sosialisme gimana maksudnya apa? Niatnya baik, ya. Bener enaknya 6 jam, tapi gue mati juga. Sok, ibu psikolog, sok kalau mau ngomong. Kak mau tanya, si Bu. Kalmak ini ada kaitannya sama revolusi industri nggak? Dimana waktu itu kan penggunaan tenaga manusia itu mulai digantikan sama teknologi ya. Terus di catatanku dia juga bilang kayak adanya kaum kapitalitas yang menggantikan bangsawan sama rohaniawan yang sebelumnya jadi penguasa gitu. Terus bergeser sama kaum kapitalis itu ada ininya nggak sih Kak, hubungannya sama si Kalmak ini? Ada. Jadi kalau misalnya kita lihat dari timelinenya ya, itu kan sosiolog-sosiolog awal mereka itu muncul karena adanya si ya revolusi-revolusi itu, revolusi industri, revolusi Perancis, dan revolusi-revolusi macam-macamnya itu. Nah, dari situ kayak Karl Marx itu tuh salah satunya ngebahas soal gimana rohaniawan itu digantikan oleh kapitalis gitu, karena kayak orang-orang kaya itu semakin punya kuasa gitu loh atas sumber daya. Makanya kayak apa namanya, eh ya si rohaniawan ini semakin lama semakin berkurang gitu, karena ya mereka nggak punya sumber daya selain mereka dilegitimasi sebagai rohaniawan gitu ya. Salah satunya misalnya kayak hmm, oh dulu itu eh, awal-awal kapitalisme muncul itu tuh orang-orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri mereka untuk bisa apa namanya, menyumbang lebih banyak ke gereja kayak gitu. Nah, dengan begitu kan maksudnya mereka akhirnya eh, apa ya, lebih punya banyak modal untuk bisa mempengaruhi masyarakat gitu. Bahkan kayak orang tuh bisa ngeliatnya kayak ya ini orang punya banyak modal nih buat ngasih ke gereja kayak gitu ya. Orang-orang jadinya kayak lebih melegitimasi orang-orang yang kayak ini gitu. Kayak gitulah intinya. Makasih Kak. Mm-mm. Nah, kalau kita ngomongin soal kapitalisme ini panjang banget ya guys, dan kayak akan sampai kemana-mana gitu. Dan gue instead of belajar kapitalisme yang
sangat kapitalisme gitu, yang sangat mendasar soal kapitalis. Sebenarnya kalau gue sendiri itu lebih banyak ngomongnya soal hasilnya kapitalisme gitu, gimana muncul ketimpangan, kemudian kayak eh, apa ya, perbedaan kelas sosial, terus adanya kayak diskriminasi sebagai akibat dari kapitalisme antara orang orang miskin dan orang kaya dan sebagainya kayak gitu. Sok atuh Revanda mau tanya apa? Halo Kak, Ya, dengeran nggak? iya iya. Mau nanya nih Kak, soal Hmm, ideologi sosialisme itu apa ya Kak? Soalnya saya pernah dengar, cuman lupa gitu. mm-mm. Oke, Iya, makasih Kak. mm-mm. Sejauh yang gue tahu ya kan basisnya dari Marxisme yang emang ngomongin soal kapitalisme gitu. Nah, dari Marxisme sendiri itu tuh eh, turun jadi dua, yaitu jadi komunis sama jadi sosialis. Nah, komunis tuh eh, sejauh yang gue tahu, correct me if I'm wrong, cuman komunis itu eh, mereka lebih fokus ke kesetaraan ekonomi. Jadi kayak eh, apa ya? Ya orang-orang tuh mau kalau misalnya eh, modal dan sumber daya dan alat produksi itu tuh dimiliki oleh semuanya gitu. Jadi kayak eh, semua orang punya gitu. Nah, kalau sosialis itu tuh lebih apa ya, lebih memperjuangkan adanya kesetaraan secara lebih luas gitu kalau setahu gue. Jadi kayak kalau orang-orang sosialis tuh biasanya ya lebih mm, lebih menginginkan adanya misalnya kesetaraan aksesibilitas orang ke pekerjaan, lebih apa ya, menginginkan sama-sama menginginkan adanya kesetaraan, namun nggak nggak cuma berpatok pada ekonomi gitu, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Coba ya kita search. Kok potong ya? Nih. Aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Jadi lebih fokusnya tuh ke situ. Kalau sosialisme, nih, kepemilikan sosial, alat produksi, dan manajemen mandiri pekerja, serta teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Jadi kayak ketimbang cuma kayak mengambil alih eh, alat produksi dan kayak modal gitu, tapi lebih fokusnya tuh ke banyak hal, termasuk kayak ya pekerja, terus kayak kemakmuran pekerja, gerakan politik, terus apa namanya, nih, negara adalah sistem di atas masyarakat, masyarakat tanpa syarat. Nilai utang kesetaraan kerjasama dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar penggunaan bukan hanya keuntungan gitu. Jadi itu sama-sama beda sih, gimana ya? Sama tapi beda tapi sama. Tapi mirip-mirip gitu. Karena emang basisnya sama kan? Oh, oke Kak, saya juga mau nanya lagi Kak, boleh nggak? Apa tuh? Eh, kalau nggak salah ya Kak, kalau nggak salah itu di Jerman itu kan pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis. Kalau nggak salah, benar nggak sih? Setahu gue iya, kalau sekarang ngomongin Jerman, iya mereka mereka emang pendidikan gratis nggak sih? Yang emang public school gitu, setahu gue. Jadi apakah mereka itu sosialisme Kak? Karena menggratiskan pendidikan. Nah, gue nggak tahu ya kalau Jerman secara negara mereka punya ideologi apa, tapi ya itu kan sebagai bentuk apa ya, ya mereka menggratiskan pendidikan tuh agar aksesibilitas pendidikan tuh lebih menyeluruh aja sih ke masyarakat. Tapi gue nggak tahu apakah itu ada hubungannya sama eh, ideologi mereka atau gimana. Oh, oke Kak, siap. Thank you, thank you. Oke, lanjut dulu ya guys. Ini udah jam segini. Kita masih punya 45-an itu. Tah. Kenapa sosialisme itu selalu jadi solusi jadi untuk kapitalisme? Sebenarnya nggak selalu jadi solusi, tapi itu salah satu solusi gitu loh. Karena
ya dengan lah namanya kapitalisme itu kan maksudnya ada ketimpangan kelas kan, maksudnya ada orang yang borju dan proletar gitu, dan sosialisme tuh artinya pengen untuk menghilangkan itu gitu, adanya perbedaan itu, dan mereka tuh punya goals untuk menyetarakan semua orang, jadinya kayak ya gitu. Kita next ya teman-teman ya, dikit lagi. Oke, jadi kalau metode sosiologi ini lebih ke gimana sih orang tuh bisa kayak mempelajari sosiologi gitu. Kayak gimana caranya untuk bisa mengumpulkan data untuk sosiologi dan apa untuk meneorikan sosiologi. Jadi ada beberapa cara nih. Ini tuh sebenarnya cara-caranya menurut gue nggak terlalu penting, tapi kayaknya bakal muncul deh. Ada yang muncul gitu. Jadi yang pertama itu metode statistik ya. Nah, metode ini tuh banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh kualitas serta memperkecil prasangka pribadi atau sepihak. Jadi, uh, Revanda, lu masih mau tanya kah? Oh, enggak Kak. Ini gimana cara nonaktifin resennya? Turunin aja nggak apa-apa. Ya, ininya si statistik itu menunjukkan hubungan atau pengaruh kualitas serta memperkecil prasangka pribadi. Ya, si statistik ini tuh gimana ya? Ya namanya statistik gitu. Jadi sosiologi itu basisnya data statistik. Kalian tahu data statistik kan, kayak um, data yang menunjukkan angka gitu loh. Itu deh. Salah satunya dengan menunjukkan data dari angka itu gitu. Terus ada metode eksperimen di mana kalau misalnya ada deh kayak social eksperimen, itu tuh salah satu metode sosiologi untuk mengenali fenomena sosial kayak gitu, kayak social eksperimen kayak gitu. Terus kayak ya melakukan percobaan gitu, itu tuh namanya eksperimen. Terus metode studi kasus. Jadi kalau metode studi kasus untuk bisa mengetahui sosiologi di dalamnya gitu, itu kita tuh perlu kayak menganalisis kasus itu dengan kayak misal kayak konflik agrari yang tadi kita awal-awal bahas. Itu artinya bahwa ketika kita udah baca itu kan maksudnya si konflik ini tuh memengaruhi masyarakat gitu, dan dari situ kita bisa lihat, oh berarti masyarakat itu terpengaruh, dan pengaruhnya tuh ternyata di apa aja sih, dan ngaruhnya tuh di apa aja, dampaknya apa kayak gitu. Itu tuh namanya metode studi kasus. Terus survei lapangan itu tuh digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Ini tuh lebih ke observasi langsung gitu sih guys, kayak kalian turun ke lapangan, terus kalian ngelihat langsung apa yang dilakukan sama masyarakat, kayak gitu. Terus kalau partisipasi, itu artinya kalian turun ke masyarakat, terus ikutan jadi apa ya, mimicking jadi masyarakat gitu. Kalian ikutan berkegiatan sama mereka, kayak gitu. Terus metode fungsionalisme yaitu meneliti kegunaan lembaga masyarakat dan struktur sosial dalam masyarakat. Jadi si fungsionalisme itu apa ya, ya melihat masyarakat itu dari sisi kelembagaan gitu. Kalau studi pustaka itu sebenarnya mengumpulkan data dari ya lu baca-baca aja sih gitu, kayak baca jurnal, baca literatur yang nantinya bisa lu ambil jadi data di tulisan lu kayak gitu. Ya ini tuh metode-metode untuk kita bisa ngambil data aja sih sebenarnya. Kayak studi pustaka tuh sebenarnya kayak anak kuliah tuh biasanya pakainya studi pustaka guys, kayak bikin makalah-makalah terus tulisan-tulisan. Itu kan biasa ada yang pakai citasi gitu kan, kayak misal nama gue Michelle Swana kan, terus kayak di tulisannya Swana 2024 misalnya kayak gitu. Itu artinya itu citasi kan. Nah, itu bahwa lu mengambil dari tulisan gue misalnya kayak gitu. Oke, next kita ngomongin soal realitas sosial. Banyak banget sih. Oke, gue speedrun ya, gue speedrun. Nanti agak molor dikit nggak apa ya guys. Oke, jadi untuk mengetahui sosiologi itu tuh kita akan apa ya, menyadari adanya realitas sosial gitu. Jadi si realitas sosial ini artinya adalah kenyataan-kenyataan sosial budaya dalam masyarakat. Artinya bahwa masyarakat itu tuh masyarakat itu kan sebuah sistem ya, mereka tuh punya unsur-unsur gitu, dan di dalamnya itu mereka punya
kehidupannya sendiri gitu, dan kehidupan itulah yang dinyatakan sebagai realitas sosial gitu, bahwa setiap kelompok masyarakat itu punya kehidupan yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi uh, ada ya itu sebagai realitas gitu, perbedaan itu sebagai realitas gitu. Nah, kalau ngomongin dari Selo Sumarjan sama Sulaiman Sumardi, masyarakat itu terdiri dari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Yang untuk mengkaji realitas sosial budaya, maka kita akan klasifikasikan menjadi 3 aspek itu. Jadi nanti untuk belajar sosiologi lebih lanjut, nanti kita tuh bakal ngomongin soal ya struktur, proses, dan perubahan yang ada di masyarakat gitu. Nah, masyarakat sendiri itu tuh punya ciri-ciri pokok. Jadi antara lain ya masyarakat itu sekumpulan individu atau manusia yang hidup bareng, terus ada wilayah geografis, terus masyarakat itu punya norma dan nilainya sendiri, terus hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, dan adanya kesadaran individu sebagai bagian dari suatu sistem atau kelompok. Jadi ya itu masyarakat itu nggak cuma kelompok-kelompok kecil, tapi juga kelompok-kelompok besar gitu. Kayak misal kalau gue tinggal Jakarta, ya gue termasuk sebagai masyarakat Jakarta kayak gitu. Gue berada di suatu lingkup gitu yang nantinya bisa dibilang sebagai gue sebagai bagian dari masyarakat tersebut kayak gitu. Ini bakal ada kuisis. Gue hari ini nggak kuisis dulu ya. Oh sorry, gue nggak cepet-cepet deh habis ini. Gue habis ini pelan-pelan. Tapi agak agak itu nggak apa-apa ya. Agak molor dikit. Kak, cara ngapalin ini gimana? Sosio tuh jangan dihafalin, guys. Sosio tuh dipahami, kocak. Oke. Ya, sorry ya, gue nggak cepet-cepet. Tapi sejauh ini kalian masih ngeh nggak? Kayak, ngerti nggak? Ulang dari awal, yeay. Ada rekaman aman. Oke. Gue kelas jam 2, aman deh. Gue biasa berangkat tuh kayak 10 menit sebelum kelas, 5 menit sebelum kelas itu, karena dekat. Bodo amat lah. Terus, lanjut. Iya, ntar gue sholatnya cepet. Oke. Kita lanjut ke struktur sosial. Sebenarnya ini nanti bakal dibahas lagi nggak ya? Struktur sosial, struktur. Oh, ada sih ini di bab 9, nanti di pertemuan ke-9 kita bakal ngomongin struktur sosial. Cuman ntar aja ini kita ngebahas secara singkat aja ya. Jadi pada intinya struktur sosial itu segmen-segmen atau bagian-bagian atau komponen-komponen dalam kehidupan sosial yang cirinya adalah adanya suatu posisi yang tertinggi. Jadi kalau misalnya ngomongin struktur, kita ingetnya adalah struktur organisasi. Nih kan, struktur kan kayak gini kan, atas ke bawah gini loh, vertikal bentuknya. Gitu. Nah, ya makanya ciri dari struktur paling pokok adalah adanya suatu posisi yang tertinggi gitu. Nah, realitas sosial budaya yang masuk dalam aspek struktur ini adalah nilai, norma, lembaga sosial, status dan peran, dan penyimpangan sosial. Ini nanti kita akan bahas satu-satu sih, kayak nilai dan norma itu tuh semacam apa yang kita percaya gitu, kayak misal di kepercayaan gue makan pakai tangan kanan itu nggak apa-apa, boleh gitu, tapi di kepercayaan lu ternyata pakai tangan kanan tuh harus pakai tangan kanan gitu makannya. Tapi kalau misalnya di kepercayaan lu ternyata makan pakai tangan kiri itu boleh kayak gitu misalnya. Ya perbedaan nilai dan norma tuh kayak gitu. Kayak itu nanti bakal kita bahas lagi lebih lanjut di pertemuan kedua.
pertemuan kedua tuh kalian sama Kaichan deh kayaknya, nggak sama gue. Sedih nggak guys? Sedih nggak guys? Gak sedih lah ya. Gue Islam ya, gue Islam ya. Kalau sosio perlu dicatat semua atau dicatat yang penting-penting aja dan dibaca dan dipahami. Yang penting tuh kalau nyatet kan tergantung kalian ya guys ya. Cuman kalau menurut gue, yang penting kalian paham. Karena kalau nyatet doang nggak paham, nggak sanggup guys. Iya, gue ngajarnya gantian sama Pak D. Nah, ini sebenarnya kan udah ada PPT-nya ya. Kalian nanti tinggal baca-baca lagi aja. Gue akan jelaskan secara singkat aja. Kalau misalnya ntar, oke. Apa yang biasanya keluar, yang gue bahas selama beberapa minggu akan keluar semua. Kebanyakan. Oke. Oke, lanjut. Lanjut, jadi kalau misalnya sudah ngomongin nilai dan norma, maka akan ada lembaga sosial atau pranata sosial. Jadi kalau pranata sosial itu lebih ke apa ya? Ya lembaga-lembaga kayak misalnya sekolah, terus apa namanya? Ya kayak sekolah, terus kayak misalnya lembaga lembaga kesehatan, kayak rumah sakit itu tuh pranata sosial. Terus ya itu, jadi pranata sosial itu suatu hubungan yang terorganisasi yang terhimpun dari nilai dan norma serta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau masyarakat. Jadi si lembaga sosial ini jadi media gitu loh guys, buat buat menyalurkan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nanya mulu nih bocil link PPT. Lu udah share link PPT kocak. Tuh, makan no bocil link PPT. Koplak bocil link PPT. Nggak jelas nih adik terkedik-kedik. Oke. Yuk. Ini masih pada hidup kan ya? Absen. Absen. Ada Fahmi, ada Giska, ada Odet, ada Rizka, ada Caprian Ryuko, ada Safiko, ada Imsal, ada Ai, ada Zaki, ada Abel, ada Ikmah, ada Kiki, ada Pembaik, ada Cel, ada enggak, gue nggak mau ngabsen lu Justisia, ada Joy, ada Yaya, ada Atsal, ada Jarwo, ada siapa lagi? Anjir hujan, Cok. Gimana gue berangkat sekolah? Ada Satria, ada Celuk Gua Kekok, ada Rehan, ada Ija, ada Ayah, ada Meong. Oke, lanjut. Adik terkedik-kedik. Lihat PPT ya. Lihat PPT ya. Justisia nggak usah itu ya, nggak usah caper ya. Bocil caper. Oke, kita lanjut. Di struktur sosial itu juga ada status dan peran. Jadi kalau status dan peran itu ya kalian kan punya status dan peran ya. Kayak di masyarakat itu peran kalian sebagai apa? Sebagai anak kah? Atau sebagai anak yang durhaka kah? Atau jadi apa gitu. Nah, status kalian juga punya status gitu kayak misalnya pelajar atau anaknya Bang Agus atau siapa gitu.
Tapi ini status ini tuh maksudnya kayak kalian itu di masyarakat itu apa gitu, kayak ya status gitu. Bukan maksudnya status kalian dan pacar dan gebetan kalian yang nggak jadi pacar itu ya. Aduh, aku terlambat nggak? Aku terlambat nggak? Telat ya. Udah mau selesai ya. Nah, terus terakhir kalau ngomongin struktur sosial itu ada penyimpangan sosial. Siapa yang cita-citanya menyimpang, adik-adik? Saya Aduh, kok banyak banget yang mau menyimpang. Jangan menyimpang ya adik-adik ya. Ini apa nih? Menyimpang. Lagi bete. Nggak menyimpang ya. LGBT tidak menyimpang ya. Nggak tahu sih. Adik terkedik-kedik. Adik terkedik-kedik, jangan menyimpang ya teman-teman ya. Jangan melakukan kejahatan ya. Aduh. Lain kali gue bikin intro ya. Semuanya kembali lagi bersama gue. Oke. Lanjut. Jadi ya penyimpangan sosial itu uh, nama lainnya deviasi atau social deviation itu adalah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kayak ya gampangnya ketika lu percaya di masyarakat lu itu percaya kalau misalnya makan pakai tangan itu bolehnya tangan kanan, ketika lu makan pakai tangan kiri itu aja tuh udah disebut menyimpang gitu, segampang itu menyimpang ya. Oke. Gue gak akan bilang LGBT ya, karena ya gue tidak melihat LGBT sebagai penyimpangan gitu ya, kayak ya udah. Oke, terus ini dua lagi nih, ada dua lagi. Yang pertama kita ngomongin perubahan sosial budaya dan hubungan antar realitas sosial budaya. Jadi kalau ngomongin sosial budaya, eh, perubahan sosial adalah proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, karena masyarakat itu dinamis ya, kayak masyarakat itu kan selalu berubah. Jadi akan selalu ada perubahan di dalam masyarakat yang sebabnya itu banyak gitu, karena teknologi, karena perkembangan karena modernisme dan sebagainya, yang itu tuh akan memengaruhi adanya pergeseran atau berubahnya struktur tatanan dalam masyarakat. Jadi kayak misal dulu tuh masih ada kepala suku gitu, sekarang kan udah nggak ada kepala suku gitu ya. Terus kayak misal dulu uh, orang norma dan nilai yang ada di Indonesia tuh banyak yang bergeser gitu, kayak ya sekarang kayak teman-teman yang LGBT gitu itu kan mulai diterima gitu, kayak uh, di generasi kita gitu, kayak berarti kan ada perubahan sosial budaya di dalam situ yang gimana nilai dan norma itu terus berubah gitu di dalam masyarakat kayak gitu. Terus uh, apa sih hubungannya antara realitas sosial budaya gitu. Nah, jadi perlu kita ingat lagi gitu bahwa masyarakat sebenarnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan, yang artinya bahwa setiap unsur di dalamnya itu saling terkait. Nah, dengan begitu makanya kita nanti bakal kenalan nih sama yang namanya nilai dan norma ya, yang tadi kita udah bahas, yang ngomongin soal apa yang kita percayai benar dan salah di dalam masyarakat gitu. Dan yang kita percaya sebagai benar dan salah itu sebenarnya nggak selalu benar dan salah di tempat lain gitu. Dan itu yang disebut sebagai nilai dan norma gitu. Dan adanya sosialisasi gitu, ketika lu baru lahir gitu, lu kan nggak tahu ya apa yang harus lu lakukan, nggak tahu apa yang benar dan salah. Dan dengan adanya sosialisasi, lu tuh bisa lebih tahu gitu apa yang dianggap sebagai benar dan salah di dalam masyarakat kayak gitu. Terus di masyarakat lu maksudnya gitu. Jadi
ada pengenalan nilai dan norma gitu di proses sosialisasi itu. Terus kayak apa ya, sosialisasi itu contohnya di mana ya? Sosialisasi itu sebenarnya kayak kita lagi ngobrol aja, kita lagi ngomong kayak gini. Terus kayak ya ini kan gue lagi mensosialisasikan apa namanya, materi gitu. Artinya bahwa gue lagi ngajar dan kalian bisa mengambil hikmah dari materi ini tuh dari gue gitu. Dan itu tuh termasuk sosialisasi. Atau sosialisasi misalnya kalau di sekolah ya sosialisasi narkoba gitu. Kalian dikasih tahu biar um, apa ya, kalian menjauhi narkoba. Artinya kan bahwa ada nilai dan norma yang apa ya, uh, yang bilang kalau narkoba itu sesuatu yang jelek gitu, sesuatu yang salah. Jadi lu dikasih tahu untuk menjauhi narkoba kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Kalian tahu nggak sih guys yang waktu itu ada orang bilang ada sosialisasi narkoba di sekolah apa ya, penabur apa ya. Terus habis itu ada yang komen gini anjir. Mereka mah daripada disosialisasiin narkoba, sosialisasinya jangan kebanyakan gacha gitu. Anjing, gacha Genshin katanya gitu. Kocak anjir. Jadi ya itu kayak gimana orang itu tuh bisa menyebarkan nilai dan norma tuh melalui sosialisasi gitu. Terus masyarakat dan interaksi sosial gitu. Jadi ya masyarakat itu dibentuk karena adanya interaksi dan sebaliknya gitu. Jadi ya nggak ada interaksi artinya nggak ada masyarakat gitu. Karena ya kita kan berhubungan karena adanya interaksi gitu. Dan ya status dan peran gitu. Kalau misalnya lu lahir sebagai orang Indonesia, orang India gitu. Berarti kan misal lu orang India terus lu kaum Sudra misalnya, ya berarti status lu adalah orang Sudra gitu. Terus habis itu kalau begitu status dan peran ini tuh berhubungan guys. Jadi kalau misalnya karena status kalian punya perannya sendiri. Kalau misalnya tadi kita ngomongin Sudra, kita ngomongin peran itu misalnya kayak ya status lu pelajar, peran lu untuk belajar dan menyebarkan apa yang lu pelajari ke orang lain misalnya kayak gitu untuk mengajarkan jadi tutor sebaya dan sebagainya. Itu artinya peran lu gitu di masyarakat adalah ya karena lu pelajar lu punya peran untuk menjadi itu gitu. Gitu sih. Gitu sih ya dikedik-kedik itu kan drive-nya ada. Kira-kira kalau misalnya dari semua ini masih ada yang kayak mengganggu pikiran kalian gak, kayak ganjel dan kalian mau tanya? Boleh ya? Atau kalau mau apa, tunjuk tangan aja, tunjuk tangan. Ci baca buku Orwell yang apa aja? Oke, aman ya, aman ya. Gue matiin dulu deh share screen-nya. Habis ini gue mau ngobrol bentar dulu. Oke. Nah. Sebenarnya materinya gitu doang. Terus nggak doang sih, ini baru permulaan sobat-sobat. Tapi pada intinya kalau misalnya ngomongin soal sosiologi, kalian jangan merasa sosiologi itu kayak ribet gitu. Jadi kayak eh, santai aja, banyak-banyak baca dan banyak-banyak baca berita guys, karena berita itu cara paling gampang untuk bisa mempelajari apa yang terjadi di masyarakat. Tadi siapa yang nanyain gue buku Orwell? Gue baca Orwell cuma 1984 nih. Gue punya 1984. Udah gue matiin. Belum ya? Bentar, gue matiin dulu. Dadah semuanya yang ada di record. Iya, Abida boleh. Boleh tanya nggak? Boleh. Tadi kan disebutin kalau misalnya ciri-ciri ilmu sosial gitu harus empiris, teoritis, kumulatif gitu. Jadi intinya tetap harus based on kenyataan dan observasi di lapangan gitu. Terus tadi di bagian penyimpangan seksual itu Kamichi bilang kalau Kamichi nggak menganggap kalau homoseksual itu termasuk di penyimpangan seksual. Nah, jadi itu
eh, gimana sih standar kita untuk melabeli atau menggolongkan suatu hal itu tuh sebagai penyimpangan seksual atau bukan di saat kita tuh di observasi lapangan bisa aja kita menemukan fakta bahwa oh mereka ini enggak mengganggu kok, tapi di sisi yang lain kita juga menemukan nih di mana komunitas mereka tuh kadang melakukan atau juga memberikan reaksi-reaksi yang itu tuh mengganggu gitu. Apalagi kenyataan di masyarakat kita tuh masih konservatif ya Kak. Jadi kalau misalnya ada komunitas yang kayak gitu tuh pasti udah dijudge duluan dan digolongkan sebagai penyimpangan seksual. Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik. Cuman gini, balik lagi ke apa ya, ke konsep awal kita. Kalau misalnya sosiologi itu tuh nggak melihat sesuatu itu benar dan salah, dan sosiologi itu nggak bisa distandarisasi. Kita mempelajari sosiologi itu tuh berdasarkan apa yang ada di masyarakat. Kalau misalnya uh, di masyarakat Indonesia ternyata LGBT tuh nggak diterima secara penuh gitu ya, berarti realitas sosialnya kayak gitu. Berarti emang nggak diterima secara penuh gitu, dan jadinya yang jadinya tuh apa ya? Ya balik lagi ke ideologi orang-orang masing-masing gitu, yang bisa kita pelajari kan bagaimana kemudian orang itu bereaksi pada suatu misalnya kayak kaum marginal gitu ya, termasuk kayak LGBT gitu, dan gimana aksesibilitas LGBT itu ke uh, fasilitas-fasilitas umum yang orang-orang biasa itu sebenarnya bisa bisa apa namanya bisa akses dengan mudah gitu, tapi ternyata orang-orang yang apa namanya orang-orang yang kaum marginal minoritas itu ternyata susah untuk mengakses itu, dan ketimbang untuk judging benar atau salahnya, tapi kita lebih ke belajar kayak gitu loh, kayak kemudian gimana reaksi masyarakat, gimana terus masyarakat itu memperlakukan mereka, terus gimana dinamika orang-orang marginal di masyarakat, termasuk gimana terus mereka melakukan aktivisme dan menggemborkan soal kesetaraan gender dan sebagainya kayak gitu. Jadi instead of kayak menstandarisasi ini benar nggak sih, ini salah nggak sih, itu kita nggak gitu, tapi kayak ngelihat bagaimana dinamika masyarakat itu sendiri. Paham nggak, Abida? Jadi sah-sah aja kalau misalnya kita mempelajari sosiologi dan juga fenomena sosial itu terus mendapati kenyataannya di negara kita tuh belum diterima, tapi di saat proses kita belajar tuh kita punya statement atau pemahaman sendiri bahwa mereka tuh bisa-bisa aja diterima, itu nggak apa-apa. Meskipun statement kita di sini kan jadinya subjektif ya Kak. Ya, kalau misalnya realitanya adalah kaum minoritas tuh nggak diterima dengan baik, ya itu nggak masalah gitu. Dan kita kalau misalnya punya statement kalau misalnya mereka boleh diterima, ya sah-sah aja gitu, karena itu statement kita. Namun kalau misalnya di akademis, berarti kan bagaimana lu bisa memberikan statement lu dengan dasar yang kuat gitu. Misal gini, gue bilang kalau misalnya kaum LGBT sah-sah aja kok ada di Indonesia gitu. Meskipun ini tentu saja akan menimbulkan banyak pro dan kontra ya, karena di Indonesia sendiri mungkin kontranya dibilang Pancasila dan agama dan sebagainya itu, tapi ternyata yang gue lihat adalah gimana ya itu balik lagi misalnya ke aksesibilitas mereka gitu, meskipun mereka nggak diterima, masa orang-orang yang minoritas juga kesulitan untuk mengakses kesehatan, layanan kesehatan misalnya kayak gitu, atau mengakses layanan ke polisi misalnya kayak gitu, karena misal di kantor polisi itu ternyata masih banyak diskriminasi loh terhadap kaum-kaum terhadap orang-orang yang LGBT gitu, kayak mereka itu masih dilihat sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang penyimpangan, jadinya ya mereka itu nggak mendapatkan hak mereka sesuai dengan bagaimana uh, masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ketimbang kita fokus ke uh, apa namanya uh, apa namanya ya kayak opini kita, tapi kita ngelihat kenapa kita bisa
beropini kayak gitu, artinya kan ada realitas sosial lain yang bisa kita lihat dan itu yang bisa kita sampaikan dan kita perkuat dengan konsep-konsep yang ada di sosiologi kayak gitu. Bagaimana kemudian misalnya adanya diskriminasi itu ya sebabnya karena apa ya transmisi kultural dari orang-orang yang berada di generasi di atas kita sehingga si kultur untuk apa ya berpatok pada agama itu melekat kuat pada individu misalnya kayak gitu ya itu kan berarti uh, kita nggak bisa ngelihat suatu fenomena itu sebagai sesuatu yang simpel gitu Abida kurang lebih Oke, Kak. Terima kasih. oke gitu kurang lebih wahe ngomong apa Halo Kak, kedengeran nggak Kak suaranya? kedengeran Kak, bosen nggak kalau bahas yang tadi lagi? enggak Aku sok mau bertanya lagi. sok Ya, Lodi. gimana tuh Halo? iya ya Bisa Kak? Oke. bisa bisa Sorry, soalnya ini jaringanku agak jelek Kak. Oke, iya iya. tadi kan Kakak bilang soal bahwa aku nanyanya beruntun aja ya. Pertama, apakah itu bisa diartikan ketika kita mengkategorikan itu penyimpangan sosial atau enggak? Itu tuh konsep konsep iya dan tidaknya itu adalah berdasarkan mayoritas. Berarti maksudnya kayak kebenaran tuh berdasarkan mayoritas yang dianut gitu. Gitu nggak Kak? Oke, eh, susah ya kita ngomongin kebenaran ya. Tapi mau nggak mau, kalau misalnya ngomongin kebenaran, berarti kan sesuatu yang dipercaya secara mayoritas kan. Ketika ngomongin penyimpangan, artinya eh, ya sesuatu yang oleh, kalau misalnya dari definisi penyimpangan deh, penyimpangan itu kan sesuatu yang oleh masyarakat dianggap nggak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Benar nggak? Hmm. Kak, nggak ada suaranya. Kak, di aku gak ada suaranya ya beneran? Ya gak ada suaranya Kak. Lah, emang nggak ada suaranya? Udah. Bungkam itu Kak. Nah, halo tes, udah? Aman. Oke. Nggak dengar apa-apa ya berarti ya? Gue, ya udah deh, gue dari awal. Jadi, eh tadi kan pertanyaannya berarti apakah kalau misalnya apa namanya kalau misalnya eh LGBT bisa dibilang sebagai penyimpangan ya bener nggak? Bener nggak? Benar. Oke. Jadi kalau misalnya kita telusuri lagi itu berarti kan kita harus tahu nih definisi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu kan berarti gimana kita ngelihat suatu fenomena di masyarakat itu tuh nggak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Bener nggak? Nah, eh, dengan kayak gitu kita bisa lihat nih misalnya di masyarakat Indonesia sendiri ternyata LGBT itu nggak bisa dilihat sebagai sesuatu yang di Indonesia itu diterima artinya bahwa karena tidak ada kesesuaian antara LGBT dengan apa yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai nilai dan norma yang benar akhirnya itu disebut sebagai penyimpangan jadi nggak salah kalau misalnya ngomong itu sebagai penyimpangan of course ini apa namanya kita ngelihatnya dari definisi aja ya karena pasti kalau misalnya gue statementnya kayak gitu akan ada yang nggak apa namanya nggak setuju gitu tapi uh, apa ya kalau meskipun seperti itu si LGBT itu kan maksudnya nggak bisa dilihat sebagai suatu penyimpangan aja gitu ternyata uh, apa ya karena adanya stigma bahwa mereka itu kelompok yang menyimpang akhirnya dampaknya tuh kemana-mana gitu dan menyebabkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi ke teman-teman yang LGBT gitu. Nah, uh, gue tahu dan gue apa ya cukup setuju kalau misalnya LGBT itu akan sulit diterima di Indonesia karena tradisi dan norma. Berarti kan dan agama gitu. Berarti kan ada struktur sosial, ada apa ya? Ada kepercayaan di dalam masyarakat yang kemudian
menolak gitu loh. Itu yang kemudian disebut sebagai sebuah penyimpangan. Kira-kira gitu, Wohe, aman nggak? Berarti yang kakak maksud di sini kakak nganggap itu sebagai penyimpangan sosial tuh secara umum ya, bukan posisi dia di Indonesia. Gitu atau Eh, gimana? posisinya di Indonesia dong, kan kita kok ngomongnya konteks di Indonesia, ya nggak? Aku tuh bingungnya kayak gini, Kak. Ini maaf, boleh aku terusin nggak? Soalnya kakak Terusin, takutnya salah. terusin. Oke, aku dulu kan pernah belajar ya soal ini. Nah, sebenarnya lebih ke mandangnya ke perspektif hukum kan. Kenapa pada akhirnya orang-orang hukum, khususnya itu orang-orang yang bergelut dalam apa ya, keislaman lah gitu, tidak pernah menerima atau tidak pernah menolerir bahwa Indonesia itu akan melegalkan LGBT ya dari segi hukum gitu. Karena memang, karena kan balik lagi tadi seperti pengertian yang kakak sampaikan bahwa penyimpangan sosial itu artinya kan ketika dia bertabrakan dengan nilai dan norma yang ada. Nah, sedangkan nilai sendiri kalau kemarin aku nyetet PPT itu kan dia ternyata dibagi lagi banyak kan. Ada juga nilai rohani yang dia kan bersumbernya salah satunya dari apa sih, dari nilai-nilai keagamaan lah gitu. Nah, berarti definisinya ketika dia apa sih, nilai-nilai itu dia bersumber dari keagamaan ya, anggap aja itu nilai-nilai keagamaan, dan penyimpangan sosial itu artinya adalah ketika sesuatu itu bertabrakan dengan nilai. Dan ya taruhlah misalkan LGBT itu dia bertabrakan dengan nilai, maksudnya nilainya itu adalah nilai agama gitu atau nilai rohani, berarti kan dia bisa didefinisikan sebagai penyimpangan sosial dong. Aku tuh agak bingungnya kayak gitu, karena dulu tuh ya aku pernah Iya dikritik bisa. kayak gitu, ketika dia Iya. tidak pernah bisa diterima tuh karena dia bertabrakan dengan nilai dan norma Indonesia yang Iya. dia itu bersumber hukumnya itu. Gimana tuh, Kak? Ya bisa. Nih, lu kalau melihat suatu fenomena, itu lihat konteksnya, gitu. Konteksnya di mana? Di Indonesia. Ternyata di Indonesia tuh LGBT dilihat sebagai sesuatu yang menyimpang loh, karena uh, bertabrakan sama nilai dan norma, dan itu ya realitas sosial yang ada. Makanya kita di awal, kita ngomongin soal realitas sosial, itu biar apa? Biar kita tuh bisa ngelihat bahwa ya it happens gitu. Kita nggak bisa melawan itu gitu. Namun bagaimana kemudian uh, apa ya, kenapa LGBT itu kemudian dibilang sebagai isu yang progresif, artinya bahwa uh, orang ada golongan orang-orang yang kemudian mengusahakan adanya kesetaraan itu, sehingga ya uh, orang-orang Indonesia tuh nggak harus loh untuk bisa menerima dan kayak ya udah gitu. Cuman mereka boleh untuk kontra, cuman bagaimana caranya orang-orang yang progresif ini kalau di Indonesia ya itu tuh dia kan artinya mengusahakan adanya keadilan apa namanya perlakuan ke orang-orang yang LGBT gitu, karena seringkali ya itu tadi aksesibilitas ke berbagai macam layanan ke mereka itu nggak adil gitu loh. Nah, kalau misalnya lu ngomongnya itu adalah sesuatu yang menyimpang, kalau misalnya di konteksnya Indonesia, ya bisa berarti karena apa? Karena adanya crash antara apa namanya norma dan nilai itu sendiri gitu. Artinya kan realitas sosialnya emang kayak gitu. Kita bedakan dengan gimana kemudian persepsi kita terhadap hal itu gitu. Kalau misalnya kita kemudian bilang ya it's okay to be the part of them gitu ya, ya udah gitu. Dan itu tuh nggak masalah. Cuman uh, fokus lu berarti bukan untuk apa ya, fokus lu berarti bisa juga untuk memberikan apa ya pengertian di warga Indonesia bahwa itu tuh bukan penyimpangan, itu bisa. Cuman kalau gue pribadi ya itu tuh berarti kan ada hal-hal yang lebih simpel, as in misal keadilan yang untuk bisa apa ya mengakses berbagai hal secara lebih adil dan lebih aksesibel untuk semuanya, yang kayak gitu, ketimbang untuk fokus ke ya menghilangkan secara penuh gitu bahwa ada stigma soal ya bahwa LGBT adalah penyimpangan kayak gitu, Pak nggak? Oke, aku ngerti konteks, Kak. Oke, makasih, Kak. Nah itu guys, mungkin gue sebagai catatan juga ya, kalau misalnya ngomongin soal fenomena sosial, kalian harus jangan lupa untuk ngelihat gimana konteksnya gitu. Si fenomena ini ada di mana, terus kayak gimana masyarakat bereaksi atas fenomena itu gitu, dan kemudian bagaimana dampaknya kepada orang-orang kayak gitu. Karena kita tuh harus hati-hati teman-teman untuk bisa ngelihat berbagai kondisi yang ada di masyarakat gitu, karena kalau nggak hati-hati kita bisa miss nih, misalnya kayak tadi kita ngomongin LGBT, kita nggak bisa secara gamblang bisa ngomong kayak ya kita nggak boleh ngomong kalau mereka itu penyimpangan sosial gitu, tapi
gimana kemudian masyarakat Indonesia itu punya secara mayoritas ya itu punya anggapan bahwa ternyata mereka itu nggak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di Indonesia kayak gitu. Ya artinya bahwa itu bisa di masyarakat tertentu itu masih bisa dibilang sebagai penyimpangan gitu. Dan bila realitasnya emang kayak gitu ya kita nggak boleh kayak memasalahkan itu gitu. Gitu sih. Konteks itu sangat perlu teman-teman. Gitu. Berarti tergantung apa nih? Berarti tergantung gimana dengan perspektif masyarakat luas, perspektif masyarakat golongan dan perspektif masing-masing. Ya kalau ngomongin ada studi kasus kayak gini kan berarti ya perspektif itu penting. Cuman gitu deh. Ini akan sangat panjang guys kalau misalnya mau diomongin. Iya ini habis ini gue Ade tadi mau bertanya jadi nggak? Nggak jadi Mbak, soalnya kasihan Mbaknya udah 1:30 ini. Nggak apa-apa santai aja. Mau tanya apa? Mau tanya, jika prinsip sosiologi seperti jadi dia itu bisa baik atau tidak, itu tergantung pada statement awalnya. Nah, jika para pembuat kebijakan itu melandasi dengan pemikiran sosiologis ini, berarti erat kaitannya dengan faktor politis dong ketika membuat kebijakan yang berhubungan dengan mungkin kaum marginal tersebut. Oke, ini menarik ya. Jadi gue juga belajar soal kebijakan sosial dan kalau di kebijakan sosial itu sendiri memang ada faktor politis. Jadi kayak uh, gimana si pembuat kebijakan itu tuh bisa menginklusikan orang-orang yang dibilang sebagai marginal gitu, orang-orang yang terpinggirkan gitu. Kayak misal TPKS gitu, kita ngomongin soal UU TPKS gitu. Uh, Kalau misalnya ngomongin soal tindak pidana kekerasan seksual, terus apakah itu bisa pada uh, setelah dibuat nih UU-nya udah ada, apakah pada apa ya hmm, pengamalannya pokoknya pada realitanya setelah itu diterapkan, penerapannya itu tuh including orang-orang yang marginal juga kayak misal kaum LGBT gitu atau ternyata orang-orang yang berada di apa namanya berada di kepolisian misalnya itu masih diskriminatif sama mereka kayak gitu. Makanya untuk kebijakan sendiri sebenarnya itu tuh perlu banyak evaluasi gitu kayak perlu ada monitoring yang terus-menerus. Karena apa? Karena ya yang kayak gitu karena ada faktor politis yang apa ya yang jadinya itu eh, perlu untuk menginklusikan kaum-kaum tertentu gitu. Dan kita kan nggak bisa memungkiri ya bahwa orang-orang tuh terseparasi dengan berbagai macam kelompok gitu dan ya memang realitanya seperti itu gitu sih kurang lebih Ade. Ya, terima kasih Kak Michelle. Iya, aman kah? Aman. Oke, gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita ngomongin satu uh, masyarakat marginal aja, itu tuh sebenarnya udah bisa ngarah kemana-mana gitu, kayak perempuan dan lain-lain gitu, termasuk orang-orang yang queer kayak gitu. Gue kayaknya ada ada tulisan gak ya soal itu? Kayaknya ada deh, ntar coba gue cari. Tulisan soal ada nggak? Kenapa? Tulisan soal pernah nge-resume atau pernah yang TPKS tadi nggak, Kak? Hah? Maaf tadi ada kerusuk-kerusuk. Itu pernah nge-resume yang TPKS belum, Kak? Kalau ada mau dong, mau baca. TPKS. Gue nggak pernah ngeresum TPKS, tapi gue ada bahas soal perempuan di aksesibilitas perempuan di Gaza soal alat-alat sanitasi mau nggak? Mau pisan atuh? Mau dong Kak. Bentar. Operiat poverty. Jadi gue waktu itu pernah ngebahas soal gimana kan kalau misalnya di kondisi perang ya kayak di Gaza itu tuh mereka tuh kan hidupnya susah ya dan uh,
kaum marginal. Kalian pernah nggak sih baca perempuan di sana itu apa namanya, kesulitan untuk mengakses pembalut kayak gitu. Nah, ini gue tuh ngebahas soal itu dan apa namanya, ya itu tuh salah satu contoh aja karena masih banyak banget hal-hal yang kayak orang tuh susah banget untuk akses guys. Kayak misalnya kayak orang-orang queer di Gaza kayak udah hidupnya susah, mereka tuh masih jadi kaum minoritas di sana. Jadinya tuh kayak mereka tuh mendapatkan apa ya, ketidakadilan, ketimpangan sosial tuh makin parah gitu. Kayak gitu. Terus apalagi ya yang seru ya, yang gue pernah tulis. Boleh guys, kalian kalau misalnya mau berdiskusi soal LGBT, itu maksudnya itu bahasan yang seru dan emang sampai sekarang kan banyak banget pro dan kontranya gitu. Hmm, apa ya? Kayaknya itu aja sih kalau misalnya menyangkut masalah masyarakat marginal. Cuman kalau yang lain tuh gue menuliskan soal apa ya? Itu aja sih. Paling itu sih guys. Gue tuh sering bikin tulisan-tulisan gitu cuma buat ujian-ujian dan nggak semuanya seru dan bukan nggak semuanya seru dan nggak semuanya relate soal ini. Gue kan beberapa kali nulis soal ketimpangan yang kayak konflik agraria juga gitu-gitu. Terus oh ini gue sempet bahas juga kaum marginal ini nih. Jadi orang-orang Rohingya itu kan maksudnya mereka bisa dibilang marginal karena mereka itu kondisi mereka itu nggak punya negara gitu loh guys. Gue nggak pernah bahas queer di tulisan gue, sorry. Tapi eh bentar. Ya tapi apa namanya? Bentar, sorry. Nah, tapi kayak mereka tuh mereka sulit karena nggak punya negara, kayak orang dewasanya aja mereka tuh terombang-ambing gitu, kayak mereka tuh susah untuk bisa dapat tempat tinggal dan sebagainya. Gimana soal anak-anak mereka kayak gitu? Ternyata orang-orang di Rohingya itu tuh anak-anak itu susah banget untuk mendapatkan akses ke pendidikan. Jadi anak-anak mereka tuh masih banyak yang nggak bisa baca. Terus kayak eh gimana ya? Hmm, ya nggak bisa baca. Terus kayak mereka tuh pendidikannya tuh terhenti di SD atau SMP kayak gitu. Jadi kayak eh, mereka tuh akses ke pendidikannya jelek banget guys. Bahkan mereka untuk bisa hidup aja tuh mereka susah gitu. Kayak mereka di Indonesia aja di Aceh aja kan mereka ditolak kayak gitu kan. Karena kayak dibilang mereka melakukan tindak kriminal dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat kayak kayak gitu ya it happens gitu karena mereka hidupnya susah ya nggak sih? Kayak gitu. Kayak gitu guys. Susah kalau ngomongin soal eh, yang semacam-semacam itu kan berarti bahwa ya akhirnya kita bisa ngelihat kalau misalnya mereka tuh kesulitan untuk mengakses berbagai hal yang kita bisa akses secara mudah gitu. Boleh dibaca aja kalau mau. Enggak, gua kos. Santai aja, ini masih 13.40 nih. Gue make up 10 menit berangkat. Oh, les loh. Udah sih, paling gitu. Oh iya, buat teman-teman yang pengen ngechat gue di WA, chat aja kalau misalnya pengen ngajak diskusi atau tanya soal apa namanya materi itu boleh banget. Jadi gue terbuka untuk semua diskusi teman-teman. Di DM atau di Twitter sebenarnya gue bisa juga, cuman gue agak slow res. Itu nomor gue ya, ambil aja. Maksudnya ambil aja, chat aja maksudnya.
Oke. Mana Sutijem lu nggak ngechat gua kocak. Mm, Chat gue aja. Gue nggak tahu kalau di DC. Gue nggak pernah buka DC anjir. Gue fallback ya, tapi ntar dulu. Siapa yang udah capek belajar? Aku. Sama, yeay. Gue capek ngomong, tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku cinta kalian semua. Slay. Habis ini akan gue fallbackin ya teman-teman. Gue nggak nyesel masuk kriminologi karena seru. Seru. Seru guys. Tugasnya aja banyak. Oke, gue BTW apa sih Justicia? Dah, gue mager kuliah demi Allah. Tapi eh gue mau ngapain sih tadi? Oh, gue mau itu guys. Gue mau memperlihatkan kalian buku-buku gue enggak sih? Sebenarnya ini kayak beberapa buku-buku yang apa ya, yang seru dibaca aja. Enggak, kos gue ikut ke Jogja guys. Gue acara soalnya. Ini udah gue record, udah gue matiin. Dadah teman-teman yang di record. Bye bye.